Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Maka ibadah ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai orang-orang beriman, orang-orang percaya di segala zaman, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di tengah-tengah pandemi yang ada, Tuhan masih izinkan kita dapat beribadah kepada Tuhan. Ini adalah satu anugerah Tuhan yang besar bagi setiap kita. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita tahu Allah hadir di sini. Amin. Allah ada di tengah-tengah kita. Walaupun mungkin di luar sana ada begitu banyak hal yang membuat orang tidak dapat menyembah, tetapi Allah ada di sini. Allah mau memberkati kita. Mari kita katakan, ku menyembah Engkau Tuhan dalam tempat kudus-Mu. Kita nyanyikan, kita pujikan dengan penuh sukacita. Mari kita katakan, aku mau menyembah Engkau ya Allah kami. Aku mau menyembah Engkau ya Raja kami, Allah yang menguasai hidup kami. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku Tuhan. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, kami yakin Kau ada di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan sekali lagi, ku menyembah Engkau. Haleluya. Thank you Lord. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Kita punya Allah yang menang. Amin Bapak Ibu. Kita akan menang karena kita bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 1 minggu lalu kita sudah terlalu banyak mendengar suara manusia, bahkan mendengar suara si iblis. Tetapi hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita. Mari kita katakan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tetapi karena kekuatan dari Engkau, kami ada sampai hari ini. Kami kuat, kami bisa melakukan aktivitas kami. Katakan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup ini. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Katakan, bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Haleluya. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu
wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Firman Tuhan akan disampaikan Pak Gea. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengakui dan menyadari betul ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kami ini terbatas, kami ini lemah, kami ini tidak berdaya. Kalau kami kuat, kalau kami masih bisa bernafas dan berdiri saat ini di hadapan Tuhan, itu karena pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Bapa di surga, kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami rindu dan haus akan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, bila melalui firman Tuhan, kami mengerti kehendak Tuhan. Kami dapat melakukan apa yang Kau pandang baik ya Tuhan. Karena itu urapilah setiap kami dan hamba-Mu di dalam kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman-Mu berkuasa, firman-Mu hidup, firman-Mu sungguh-sungguh memenuhi hati pikiran kami dan menjadi perilaku kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kelemahan keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita bisa berjumpa kembali saudara. Ya, setelah corona memisahkan kita beberapa tahun ya. Saya katakan beberapa tahun karena ini sudah setahun lebih ya. Kita tidak berjumpa saudara, tetapi puji Tuhan kita diberikan kesempatan pagi hari ini saya secara dan keluarga bisa melayani. Ya, saya tahu saudara beberapa waktu yang lalu Pak Setiawan menghubungi saya karena memang Pak Setiawan lagi ada gawean di Semarang ya, dan beberapa jemaat ikut di sana. Tapi puji Tuhan jemaat yang masih setia, saya yakin jemaat yang sungguh-sungguh cinta Tuhan masih datang beribadah di tempat ini tanpa melihat suasana atau keadaan apapun, seberapapun, tetapi kita percaya hadirat Tuhan tidak pernah berkurang dari kita. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah hidup sebagai komunitas keluarga Allah. Maka nas pembacaan kita terambil di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan, mari kita memperhatikan bersama. Ya, 1 Timotius pasal 3 ayat 14. Dengan judul di atasnya, Jemaat Allah, Dasar dan Penopang Kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu Saudara, kita betul-betul merasakan ya
dampak daripada COVID-19 ini, semua kita merasakan ada banyak terjadi perubahan di dalam kehidupan manusia. Ya, baik dari segi kesehatan. Kalau dulu saudara kita berjumpa begitu akrab rasanya ya, begitu hangat, kita bisa salaman, cipika-cipiku. Sekarang tidak bisa lagi saudara. Kita cukup dari jauh begini saja ya. Ya, salam corona katanya sekarang begini. Nah, saudara-saudara, kita dibatasi ya dari segi kesehatan. Kita melihat begitu cepat mendadak orang yang tadinya sehat, orang yang tadinya kita kenal baik ya, masih bercakap-cakap, tiba-tiba dalam beberapa hari atau beberapa jam sudah ada berita telah dipanggil pulang oleh Tuhan karena terkena COVID. Dan itu lagi saudara lebih diperparah, tidak boleh dikunjungi gitu ya. Tidak boleh ya, bahkan kalau toh mengunjungi dari jauh. Ada banyak keluarga yang sangat-sangat terpukul akan keadaan itu saudara. Walaupun keluarga suami atau anak sekalipun tidak bisa lagi seperti dulu. Kita bisa mengunjungi, melihat secara terakhir, tidak bisa. Itulah akibat ya dampak perubahan yang kita alami. Belum lagi dari segi keamanan saudara. Kemana-mana kita sekarang saudara ya sangat-sangat was-was, sangat ketakutan. Itulah sebabnya tidak heran saudara di jemaat kami sendiri yang masih dalam perintisan dalam persekutuan doa sudah sedikit tambah sedikit lagi. Karena apa saudara? Bukannya tidak mau ke gereja, tetapi karena memang takut. Mau bilang apa? Ya, dilarang oleh anak, dilarang oleh suami, nggak boleh ke gereja karena takut. Walaupun kita sehat, tetapi belum tentu orang lain sehat. Sehingga saudara, orang semua sekarang dihantui ketakutan, kemana-mana ke mall. Ya, kita rindu pergi kemana-mana, kita rindu makan, kita rindu rekreasi, kita ingin pergi ke luar. Tetapi saudara, semua serba tidak nyaman. Itu dari segi keamanan. Kemudian saudara dari segi ekonomi, apalagi saudara ya, banyak orang terpukul ekonominya. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak pengusaha menjadi drop usahanya saudara. Semua susah. Siapa yang tidak susah? Oh Bapak Ibu Saudara yang saya kasihin, itulah perubahan yang terjadi yang kita alami. Belum lagi hal-hal lain, banyak hal telah berubah saudara. Pola hidup, gaya hidup. Kita pun nyanyi di tempat ini saudara, karena harus ya mohon maaf ya saya agak buka sedikit kalau khotbah pakai masker tutup tidak bisa nafas saudara. Susah saya nafaskan tapi jaraknya jauh ya terpaksa saya buka sedikit. Tapi coba saudara rasakan, kita ingin menyanyi, kita ingin menyembah Tuhan lebih lepas lagi tetapi tidak bisa betul ya. Rasanya dibatasi oleh protokol kesehatan. Itulah perubahan. Tetapi saya mau katakan kepada kita saudara, dunia ini memang berubah. Diakui atau tidak, sadar atau tidak saudara, makin hari dunia ini makin menuju ke perubahan. Dan perubahannya bukan semakin baik saudara. Perubahannya firman Tuhan mencatat, dunia ini akan binasa. Dunia ini akan lenyap. Amin. Pasti itu saudara, itu sudah dicatat di dalam firman Tuhan. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah di hadapan Tuhan, yaitu status saudara dan saya. Begitu kita mengenal Tuhan, pada saat kita menjadi orang percaya, firman Tuhan tadi berkata, kita diterima sebagai keluarga Allah. Amin. Itulah kita disebut komunitas keluarga Allah. Kita adalah satu komunitas. Kita adalah keluarga Allah Bapak Ibu Saudara. Itu tidak akan pernah hilang. Itu tidak akan pernah pudar. Itu tidak akan pernah berubah dunia. Pun status kita tidak akan pernah berubah. Kita tetap milik Allah selama-lamanya. Amin. Itulah kita bersyukur di dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara menyadari akan status kita sebagai keluarga Allah, sebagai sebuah komunitas keluarga Allah, itu betapa kita sangat-sangat bersyukur akan hal itu. Sebaliknya saudara, kita tidak akan pernah menikmati komunitas. Kita tidak akan pernah disebut sebagai keluarga Allah kalau kita belum di dalam Tuhan. Ingat ya, beda saudara. Banyak orang bisa di dalam gereja,
Banyak orang di KTP ditulis Kristen, tetapi belum di dalam Tuhan. Tidak bisa, saudara. Artinya apa, saudara? Orang yang disebut sebagai komunitas keluarga Allah, itulah orang yang sungguh-sungguh bertobat. Orang yang sudah sungguh-sungguh menerima Yesus, terjadi perubahan dalam kehidupannya. Itulah orang yang telah menjadi milik Allah selama-lamanya. Dan ini kita harus pastikan selama kita masih hidup, saudara. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah bertobat. Orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus. Nah, sekali lagi, komunitas keluarga Allah. Apa itu komunitas? Secara sederhana sebetulnya, saudara, komunitas itu adalah kebersamaan atau kelompok orang-orang yang memiliki hubungan spiritualitas dengan Tuhan. Kumpulan atau kebersamaan orang-orang yang memiliki hubungan spiritualitas dengan Tuhan. Orang-orang ini berkumpul, orang-orang ini hidup bersama, orang ini membentuk suatu persekutuan. Karena ada hubungan spiritualitas, maka di dalamnya mereka saling menguatkan, saling memberkati, saling membangun, saling mendorong, saling menasihati. Amin, saudara. Itu komunitas. Dan itulah saudara dan saya. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, kalau Anda sudah menjadi sebuah komunitas keluarga Allah, bergereja dimanapun, ya, di gereja besar, di gereja kecil, dimanapun saudara, di rumah atau di manapun, saudara tetap adalah sebuah keluarga Allah. Itu tidak pernah berkurang, itu tidak pernah hilang. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana kita hidup sebagai komunitas keluarga Allah. Itu kan yang penting. Bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai komunitas keluarga Allah. Tema kita adalah hidup sebagai komunitas keluarga Allah. Nah, bagaimana kita hidup? Nah, saudara, ini penting. Itu sebabnya di dalam bacaan kita tadi jelas dikatakan adalah orang yang hidup dalam komunitas keluarga Allah adalah yang pertama dikatakan adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Amin. Itu pasti, tidak bisa tidak, saudara. Adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Jelas di dalam topiknya saja, ya, judul perikop ini dikatakan jemaat Allah dasar dan penopang kebenaran. Kemudian di dalam ayat yang ke-15, Paulus lagi menegaskan, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus menasihatkan kepada Timotius, kalau aku terlambat, engkau sudah harus tahu. Dengan kata lain, saudara, Paulus berkata, kalau saya tidak sempat mengunjungi, engkau sudah harus tahu apa yang harus diajarkan, apa yang harus diberitakan, apa yang harus diberitahu kepada jemaat. Yaitu jemaat harus hidup dalam kebenaran. Karena orang yang hidup dalam kebenaran, mereka adalah dasar, mereka adalah penopang kebenaran itu sendiri, saudara. Itulah sebabnya, saudara, sebagai orang-orang yang hidup dalam keluarga Allah atau komunitas sebagai Allah, komunitas keluarga Allah, kita harus betul-betul, saudara, menghidupi kebenaran itu. Bukan hanya sekedar mampu mendengar kebenaran, bukan hanya sebatas tahu tentang kebenaran, tetapi hidup dalam kebenaran. Nah, persoalannya adalah kebenaran itu apa? Kebenaran seperti apa? Ya kan? Nah, saudara, Yesus pernah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya apa, saudara? Di situ kita melihat yang pertama, Yesus adalah Allah, itu adalah kebenaran. Dan yang kedua, saudara, di bagian lain, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ya, firman Tuhan adalah kebenaran. Allah, firman adalah Allah. Allah adalah firman. Artinya apa, saudara? Kalau kita berbicara mengenai kebenaran, itu berarti, saudara, kita berbicara dan mengenal Allah dan firman-Nya. Jadi kalau orang mau hidup dalam kebenaran, adalah orang yang menerima Tuhan dan mentaati firman. Itu kebenaran. Betul ya? Jadi tidak ada, saudara, orang berkata, Pak, saya percaya Tuhan, tapi suruh melakukan firman, sorry Pak, berat. Dia susah Pak. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Itu satu paket.
Saudara menerima Tuhan, saudara harus melakukan firman. Saudara percaya Tuhan, saudara harus mentaati firman. Itu kebenaran. Dan itulah yang sedang kita jalani selama Tuhan memberikan kita kehidupan dalam dunia ini. Untuk apa saudara? Untuk menyatakan kebenaran. Ya, saudara-saudara, sekali lagi, tidak ada kebenaran yang lebih benar selain daripada Tuhan dan firman Allah. Itu tidak bisa dipungkiri. Karena itu saudara, hidup dalam kebenaran, sekali lagi saudara, adalah hidup menerima Kristus dan melakukan firman-Nya. Mari kita buka satu ayat dulu, kita melihat saudara ya. Yohanes 14 ayat 23 dan 24. Bisa dibuka Yohanes 14. Ya. Ada yang sudah menemukan, boleh dibaca. Yohanes 14 ayat 23. Ya. Ya. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku. Ayat pasal 15 ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perhatikan saudara ayat-ayat ini. Firman Tuhan, Allah dan firman itu tidak bisa dipisah. Firman Tuhan berkata, kalau kamu menerima, percaya Tuhan, maka firman Allah juga harus kamu taati, harus kamu terima, harus kamu hidupi. Itu namanya saudara hidup dalam kebenaran. Jadi saudara, kalau kita berbicara mengenai menghidupi kebenaran, itu artinya saudara kita menerima Tuhan dan mentaati firman Allah. Itu tidak bisa disangkali lagi. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau kita sudah menghidupi kebenaran, maka dimanapun kita berada, kita akan menyatakan kebenaran itu. Bukan mencari pembenaran. Kita akan menyatakan kebenaran. Masih ingat saudara kisah tentang Yusuf di rumah Potifar? Ya. Bagaimana ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar? Kesempatan ada. Tidak ada yang tahu. Semua terbuka saudara. Ada kesempatan untuk melakukan apa saja yang dia inginkan. Tetapi karena Yusuf hidup dalam kebenaran, dia mampu menyatakan kebenaran. Dia berkata, tidak, saya tidak akan mengkhianati Tuhan. Saya tidak akan mengkhianati Tuanku. Tidak. Dia menolak kejahatan. Dia menolak dosa saudara. Kenapa? Dia terbiasa hidup dalam kebenaran. Amin. Terus sebabnya saudara, kalau orang sudah hidup dalam kebenaran, dimanapun, di dalam situasi apapun, dia akan menyatakan kebenaran di sana. Nah, ini luar biasa saudara. Itulah kehidupan komunitas orang-orang keluarga Allah. Komunitas keluarga Allah adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan menyatakan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau ada seseorang tidak hidup dalam kebenaran, maka yang akan timbul adalah konflik. Yang akan timbul adalah masalah. Yang timbul adalah pertengkaran. Yang timbul adalah perselisihan. Di dalam rumah tangga, entah salah satu pribadi, suami atau istri atau anak-anak tidak hidup dalam kebenaran, di sanalah pasti muncul akan perselisihan. Muncul akan masalah saudara. Itulah sebabnya dari awal Tuhan sudah berkata, janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seiman. Karena tidak akan muncul kebenaran dari orang yang belum percaya Tuhan. Tetapi kalau orang yang sudah di dalam Tuhan, dia akan menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu Saudara, dan itu adalah menghasilkan damai sejahtera, kebaikan, ketentraman. Mari buka Yesaya. Yesaya 32 ayat 17. Ini hasilnya saudara. Ya, hasilnya. Yesaya 32 ayat 17, minta tolong membacakan kalau ada yang menemukan. Yesaya 32 ayat 17.
Haleluya. Di mana ada kebenaran, di situ timbul damai, sejahtera dan ketentraman. Luar biasa saudara. Dampak daripada orang yang hidup dalam kebenaran. Itulah sebabnya saudara lihat di YouTube ya, Denny Siregar pernah mengungkapkan orang Kristen itu memang luar biasa. Ya, mereka dihina, agamanya dihina, dilecehkan, orang Kristen tidak marah. Bukannya sebetulnya orang Kristen tidak bisa marah, bisa saudara, karena kita manusia biasa, betul ya. Tapi karena orang Kristen mengerti kebenaran, dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, betul ya. Itu hebatnya saudara. Sementara pihak lain yang tidak memiliki kebenaran, oh saudara, begitu sedikit ada percikan sedikit langsung meledak, langsung seperti saudara, seperti musuh yang harus dihancurkan sesama, entah tetangga, entah siapapun, entah teman, itu harus dihancurkan, dimusnahkan. Kenapa? Di dalam mereka tidak ada kebenaran sudah. Itulah sebabnya saudara, kita bersyukur menjadi anak Tuhan. Ada firman yang mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan. Maka itu saudara, tidak cukup kita hanya mendengar firman Tuhan, tetapi di bagian lain Yakobus berkata, jadilah pelaku firman. Susah, berat. Tapi ada pujian mengatakan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Saudara, kita memang harus rindu firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah rindu akan kebenaran, tidak pernah rindu akan firman Tuhan, kita juga tidak pernah rindu akan Tuhan. Amin. Tetapi orang yang mengenal Tuhan dan mengerti kebenaran, dia akan rindu. Sudah ada kerinduan, ada kehausan saudara. Itu harus ada dulu di dalam setiap kita. Harus ada kerinduan. Oh Tuhan, kalau hari ini saya tidak mendengar firman Tuhan, kalau saya tidak membaca firman Tuhan, ada kehampaan, ada kekurangan di dalam kehidupan kita. Lalu kalau sudah ada kerinduan, saudara mau melakukannya. Secara daging tidak bisa, betul ya? Secara manusia kita lemah saudara. Secara daging tidak. Tetapi ingat, Roh yang akan menolong kita. Roh yang akan menguatkan kita saudara. Makanya tidak heran, saudara mungkin pernah nonton di TV. Di Jakarta pernah terjadi. Ada satu pasangan muda-mudi. Yang satu Kristen. Tetapi karena entah satu hal saudara, yang perempuan Kristen itu yang lakinya membunuh pacarnya. Ya, sudah pernah masuk di televisi saudara. Membunuh saudara anak putri yang disayangi karena enggak tahu apa sebabnya dibunuh oleh pacarnya. Lalu saudara di televisi juga keluarga papa mamanya yang anak gadisnya telah dibunuh oleh seorang laki-laki calon pacarnya, calon suaminya. Papa mamanya mengatakan apa? Kami telah mengampuni si A. Kami mengampuni mereka. Kami mengampuni dia. Kami tidak benci dia. Bayangkan saudara, kalau terjadi pada diri kita, anak kita, cucu kita yang kita cintai dicelakai oleh orang lain, marah enggak saudara? Oh saya yakin saudara, kita akan marah, kita benci, kita akan. Tetapi saudara, kalau Roh Allah bekerja, kita memiliki kekuatan untuk melakukan firman. Amin. Kita memiliki kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Kita memiliki kekuatan untuk mengasihi orang yang tadinya kita benci, orang yang tadinya menyakiti kita. Tetapi Roh itu memampukan. Karena apa? Kita rindu untuk melakukan firman Tuhan. Maka Roh lah membantu kita. Oh luar biasa saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jemaat yang hidup dalam kebenaran adalah penopang dasar pelaku-pelaku kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara, penting saudara, inilah kehidupan kita, inilah komunitas kita. Bukan hanya sekedar bergabung dalam sebuah gereja, bukan. Tapi kita adalah orang-orang yang mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Amin. Itu yang pertama. Komunitas keluarga Allah adalah pelaku kebenaran.
Jadi saudara, kalau saudara selama ini, oh ternyata saya belum hidup dalam kebenaran, pulang ya, saudara renungkan diri, terima Kristus, buka hati, dan baca firman Tuhan, lakukan itu kepada pasanganmu, kepada keluargamu, kepada teman-temanmu, lakukan kebenaran, maka percayalah, saudara akan dipakai Tuhan untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Ya. Nah, yang kedua saudara, bagian yang kedua adalah hidup sebagai komunitas keluarga adalah orang yang melakukan fungsinya di tengah-tengah dunia ini. Orang yang memiliki peran atau orang yang memiliki manfaat dalam kehidupan. Orang yang bisa berfungsi di dalam kehidupannya. Saudara, menarik sekali konteks bacaan kita kalau saudara perhatikan ya. Ini konteksnya adalah di dalam syarat-syarat untuk menjadi diaken, untuk menjadi penatua saudara. Maka di sana ada syarat-syarat ini dan ini dan itu. Tapi yang menarik sebetulnya saudara, kalau saudara baca di dalam pasal 4 itu ayat 14. Firman Tuhan berkata, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang jemaat. Saudara perhatikan baik-baik, setiap jemaat, baik yang menjadi diaken, penatua, bahkan siapapun menjadi orang percaya, minimal Tuhan sudah perlengkapi satu karunia. Ketika kita masuk di dalam komunitas keluarga Allah, ketika kita menjadi milik Tuhan, menjadi orang Kristen, pasti Tuhan tambahkan, Tuhan berikan karunia, kita diperlengkapi. Supaya apa? Supaya kita berfungsi. Itulah sebabnya di dalam gereja Tuhan di masa zaman Rasul Paulus, dipilih penatua, diaken dan berbagai-bagai pelayan jemaat. Kenapa? Supaya jemaat berfungsi, saudara. Melakukan fungsinya. Kenapa? Kita hidup dalam sebuah komunitas dan semuanya Tuhan kehendaki supaya berfungsi, supaya bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Itulah sebabnya saudara, di dalam bacaan kita tadi, maka kita diingatkan, kita adalah keluarga Allah, komunitas keluarga Allah. Kita adalah orang-orang yang berfungsi, yang berperan, bukan penonton, bukan yang pendiam, bukan yang berlipat tangan, bukan tukang kritik saja, bukan saudara, tetapi kita adalah pemain di dalam komunitas keluarga Allah, masing-masing berperan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ya, di dalam ruangan ini saudara perhatikan, ada banyak peralatan, betul ya? Ada listrik, ada AC, ada ya LCD, ada mic, ada kursi. Coba seandainya salah satu dari peralatan ini tidak berfungsi, apa yang akan terjadi saudara? Ya, apa yang akan terjadi? Misalnya LCD enggak jalan. Ya sudahlah, kebetulan terganggu ya, enggak berfungsi. Sudah kita mungkin kalau enggak hafal ya MC-nya saja yang nyanyi kan begitu. Ya, atau musiknya enggak jalan, enggak berfungsi. Atau AC-nya enggak berfungsi. Kipas-kipas, panas kan begitu. Atau listriknya mati. Semua enggak berfungsi jadinya. Saya perhatikan saudara. Ya. Atau enggak ada kursi, kursinya rapuh semua, begitu duduk langsung jatuh. Saudara, ya, kita berdiri, enggak berfungsi. Kalau benda-benda biasa ini aja tidak berfungsi, maka kehidupan kita terganggu. Apalagi kalau anak-anak Tuhan tidak melakukan fungsinya. Apa yang akan terjadi saudara? Rugi besar. Bukan hanya saja diri kita yang rugi, tetapi semua komunitas juga akan mengalami kerugian. Berdampak lemah. Betul ya? Terganggu saudara. Padahal Tuhan sudah perlengkapi kita supaya kita melakukan fungsinya. Karena kita semua komunitas. Semakin banyak orang yang berfungsi, semakin besar peluang untuk komunitas itu akan membesar. Amin. Ya, itu tujuan Tuhan, saudara.
Tuhan memperlengkapi kita. Karena itu saudara, kalau kita bisa menyadari akan hal ini, maka setiap orang akan mengambil bagian, memikirkan apa yang sudah saya lakukan, apa yang akan saya perbuat. Banyak orang tidak sadar, mereka menuntut haknya, menuntut hak untuk dilayani, menuntut hak untuk menerima ini dan itu, pelayanan ini dan itu. Tetapi mereka lupa kewajibannya. Wajib untuk hadir, wajib untuk memuliakan Tuhan, wajib untuk berfungsi, berperan, melakukan sesuatu, ambil bagian. Banyak orang tidak menyadari itu. Saudara, kalau setiap kita di dalam sebuah komunitas berfungsi, apalagi yang memiliki talenta, karunia untuk bersaksi, untuk melayani, ya, untuk menasihati, untuk menguatkan, maka semakin kita berfungsi saudara, semakin banyak orang yang akan dimenangkan, yang akan dilayani. Itulah tujuan Tuhan memilih kita menjadi sebuah komunitas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tidak peduli gereja kita, ya, satu atau terbatas atau kecil atau jumlahnya sedikit. Dulu gereja-gereja yang ribuan jemaatnya itu, mereka juga mulai dari kelompok kecil kok, betul ya? Saya ingat kesaksian dari Betani Nginda itu dimulai dari garasi, saudara. Dari sebuah garasi, mobil kecil, saudara. Tapi kalau punya peran masing-masing, punya semangat, punya roh, ya, yang membakar, semua menyadari fungsinya, mau berperan, mau ambil bagian, maka percayalah, saudara. Ya, saya yakin dulu ke jemaat kita ini sedikit kan. Ya, pasti bertambah-tambah lama-lama makin banyak orang yang mengambil peran, melakukan fungsinya, makin banyak akan karya dihasilkan, Bapak Ibu Saudara. Karena itu penting, saudara. Janganlah justru kita menjadi orang yang suka kritik sana kritik sini gitu ya. Hanya bisanya mengkritik, istilah sekarang nyinyir gitu ya. Sudah yang baik, sudah bagus, masih dinyinyirin. Wah, itulah orang dunia. Di dunia politik sana, saudara, ya, kurang baik apa presiden kita sekarang ini? Sudah mengabdikan dirinya, sudah bersih, sudah melakukan program ini, sudah membangun ini dan itu. Masih banyak juga orang yang menyinyir. Itu dunia, saudara. Tapi bukan kita seperti itu. Kita adalah komunitas keluarga Allah. Yang sudah baik kita syukuri, yang belum baik kita perbaiki. Amin. Kenapa? Kita orang-orang yang dipilih Tuhan untuk bisa berfungsi, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu kalau setiap kita bukan merusak, bukan menjelekkan, tetapi membangun, berperan, saudara, maka saya percaya cepat atau lambat pasti ada hasilnya, pasti ada dampaknya. Itulah renungan kita pagi hari ini, jemaat Indonesia Tuhan. Dua hal ini saja ya. Kita renungkan, kita bawa pulang sebagai komunitas keluarga Allah. Hidup dalam kebenaran dan menjadi orang yang berfungsi, berdaya guna. Ya, siapapun, orang tua, orang lemah. Saya ingat sebagai penutur, saudara, ya, waktu kami pelayanan masih di Jawa Tengah, ada satu oma yang sudah usia lanjut di tempat tidur, tetapi akhirnya meninggal. Waktu dia meninggal, saudara, keluarganya bongkar-bongkar tempat tidurnya. Ternyata di bawah bantalnya ditemukan selembar kertas. Dikirai warisan sudah ditulis, saudara. Ternyata setelah dibuka, ternyata di dalam kertas itu adalah nama-nama orang yang selama ini tiap hari didoakan. Mulai dari pendeta, majelis, ya, kemudian saudara anak jemaat Tuhan, teman-temannya, kenalannya semua ditulis, saudara. Nama-nama orang yang saya doakan tiap hari. Di tempat tidur, saudara. Diambil, baca, didoakan. Hanya di tempat tidur tapi berfungsi. Coba kalau kita yang masih normal, masih kuat, saudara. Ya, ke gereja aja, aduh, ya, setengah mati, seperti kucing ditarik dari karung, saudara. Enggak, saudara. Kalau kita mau berfungsi, ya, urusan, ya, memang saya tetap pesankan kita tetap jaga protokol kesehatan. Tapi jangan gara-gara COVID mematikan iman kita, mematikan aktivitas kita. Jangan, saudara. Banyak orang tidak sadar itu.
Dikira kalau di rumah tidak terjadi apa-apa, siapa bilang? Ya, banyak orang-orang kurang perawat kesehatan ini sudah pakai baju BPD semua ya. Tapi banyak juga yang kena sudah. Kurang apa para pejabat sudah menjaga kesehatan, perawatan cukup, ya, pengamanan cukup, banyak yang korban. Kurang apa saudara? Banyak orang yang di rumah tiba-tiba terjadi sesuatu, entah serangan jatuh, entah apa. Tapi kalau Tuhan tidak kehendaki, sekalipun di tengah-tengah ancaman kuman apapun, kita tetap aman di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan berkata, helai rambut di kepalamu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Saya selalu berkata, kalau memang saya harus dipanggil Tuhan karena COVID, tapi bukan karena kelalaian saya jaga kesehatan. Tetapi karena kalau sudah jaga kesehatan, sudah mengikuti protokol, tapi masih kena, itu adalah di bawah kekuasaan Tuhan, di luar daripada kemampuan kita. Makanya selama COVID ini, terus terang aja saya tidak pernah berhenti melayani Tuhan. Saya kapan hari diundang di Kalimantan, di Banjarmasin, saya pergi ke sana, ikuti protokolnya, iya, periksa antigen, iya, jaga jarak, iya. Tapi ya, kalau Tuhan kehendaki, tidak ada terjadi apa-apa, betul ya saudara. Jadi saya bukan membuat kita konyol, enggak. Tapi artinya saudara, iman kita harus berdiri di atas segala-galanya. Iman kita harus betul-betul kuat. Harus kita tahu, kalau toh pun tanpa COVID pun, cepat atau lambat, manusia akan meninggalkan dunia ini, betul ya. Dan kita sudah tahu kemana tujuan hidup kita. Kenapa kita sudah hidup di dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai komunitas keluarga Allah. Bagaimana kebenaran itu sudah menghidupi atau menghiasi kehidupan kita. Bagaimana fungsi kita selama ini. Apakah kita merasa lebih nyaman sebagai pendatang, penonton, tidak mau berkorban, tidak mau berperan, tidak mau memikirkan bagaimana supaya pelayanan bertumbuh, gereja bertambah jiwanya. Pernahkah saudara kita memikirkan, menggumulkan dengan Tuhan? Ya Tuhan, bagaimana caranya supaya bertambah jemaatku, bertambah pelayananku? Mari saudara, kita tidak boleh tinggal diam. Apalagi kalau kita menyadari situasi dunia ini makin hari makin jahat, makin mengancam. Itu berarti kesempatan kita tinggal sedikit saudara. Kita tidak tahu berapa lama kita masih hidup. Tapi marilah menjalani hidup ini dengan hidup dalam kebenaran, melakukan sesuatu yang berarti, yang berharga di mata Tuhan. Kenapa? Semua nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karunia-karunia kita masing-masing kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang dapat kami renungkan pagi hari ini. Tengah-tengah berbagai ancaman di sekitar kami, tengah-tengah berbagai keterbatasan yang ada, kami mau Tuhan hidup dalam kebenaran. Kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran itu. Maka kami mau berperan lebih lagi Tuhan, untuk melakukan sesuatu tentang gerejamu, tengah-tengah rumah tangga, tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati segenap jemaatmu di tempat ini, hamba Tuhan, para majelis, para pengurus, para aktivis seluruh jemaat, bila mereka menjadi sebuah komunitas yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, berkati dan dengarlah seru doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati, amin ya. Kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah berhenti untuk berbicara kepada kita. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, bahkan Tuhan mau terus berbicara, menguatkan kita, meneguhkan kita. Biarlah firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk kita selalu hidup di dalam kebenaran. Mari kita jalani hidup ini, karena kita tahu bahwa ketika kita hidup di dalam kebenaran,
ada damai sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Ku Rindu Setiap Waktu, hidupi kebenaran Tuhan. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari kita bangkit berdiri. Katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Ku berserah penuh. Doa berkat akan disampaikan Pak Gea. Ku berserah penuh, berserah penuh. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berdaulat berkuasa, Engkau yang memegang kendali ke atas kehidupan kami Tuhan. Itulah sebabnya kami menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kami benar-benar menyadari Tuhan, tanpa Engkau kami tidak berdaya. Tanpa kebenaran-Mu kami tidak kuat menghadapi persoalan kehidupan. Karena itu ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Mereka yang sudah usia lanjut, mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang dalam pergumulan hidup, mereka yang dalam masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, atau masalah apapun, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah jawaban atas persoalan itu ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, bila kebenaran-Mu Tuhan menerangi setiap jemaat-Mu, sehingga mereka mampu melewatinya, menghadapinya, sehingga mereka akan beroleh kemenangan demi kemenangan. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
berkati para majelis dan hamba Tuhan di tempat ini, secara khusus untuk keluarga Pendeta Setiawan ya Tuhan, yang saat ini juga sedang melangsungkan pemberkatan nikah atau pernikahan anaknya di Semarang. Berkati ya Tuhan agar keluarga yang baru dibentuk, keluarga Stephen, dapat menjadi keluarga teladan. Bahkan seluruh pelayanan, seluruh keluarga, bahkan seluruh jemaat-Mu benar-benar ya Tuhan, Tuhan pakai mereka masing-masing. Sehingga komunitas GKBJ di tempat ini adalah komunitas yang berkenan kepada Tuhan, komunitas yang akan semakin hari semakin diberkati, semakin berkembang, semakin berperan di tengah-tengah situasi yang sulit apapun. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, ini benar-benar dipakai oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan bangsa kami bersyukur ya Tuhan, kalau bangsa kami saat ini masih tetap di dalam kendali kuasa Tuhan. Berkati pemerintahan kami saat ini, pemerintahan yang benar-benar mau peduli dengan kemajuan bangsa kami, pemerintahan yang mau mengupayakan yang terbaik bagi rakyatnya. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang melindungi, menjauhkan dari berbagai ancaman, kritikan orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang maha tahu atas bangsa kami. Kalau boleh kami bermohon, berikan kesempatan bagi bangsa kami untuk berbenah, untuk memajukan bangsa ini. Berikan kesempatan bagi anak-anak Tuhan untuk menjadi saksi di tengah-tengah bangsa kami, sehingga semakin banyak orang mendengar kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kami menyerahkan sekali lagi Tuhan, gereja-Mu di tempat ini sekali lagi. Tuhan memberkati, Tuhan berkati setiap program-program yang ada. Tuhan berkati ibadah minggu depan. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang sekasih, terimalah, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.